Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video hari ini teman-teman kita bakalan kembali membahas full mengenai chart. Jadi akan ada chart Bitcoin, dolar index dan juga S&P 500 yang bakalan kita bahas di video hari ini. Karena sekali lagi kita harus tahu bahwa dolar index dan juga S&P 500 merupakan dua chart yang secara historis terlihat terkorelasi terhadap Bitcoin. Dan sampai sekarang pun menurut saya memang masih berkorelasi. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global, market cap crypto berada di angka 2,28 triliun dolar atau turun sekitar 1,3%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya sebenarnya mix. Sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Cardano dengan kenaikan 4,18% menuju 0,4622 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke chart. Nah, yang pertama teman-teman, saya pengen mulai dari chartnya S&P 500. Dan untuk sementara memang kita melihat S&P 500 mendapatkan rebound yang lumayan signifikan. Setelah kemarin kita sempat mendapatkan koreksi. Kalau misalnya kita ukur di sini kurang lebih hampir 6% teman-teman. Yang sebenarnya sudah kita expect juga terjadi apabila memang channel di sini kita breakdown. Kita kemudian mendapatkan koreksi tersebut dan kita mendapatkan rebound. Oke. Namun teman-teman, yang perlu saya sampaikan adalah untuk sementara kita juga belum bisa menyatakan secara pasti bahwa ini merupakan bottom dan kita kemudian akan break ke area all time high yang baru. Nah, kenapa teman-teman? Karena ya saya expect ya untuk minggu ini sebenarnya tidak akan banyak volatility yang terjadi. So, bagi saya akan sangat sulit dan mungkin untuk melihat S&P 500 di minggu ini untuk break ke area all time high yang baru. Kalaupun terjadi kemungkinan minggu depan. Nah, minggu depan kenapa akan ada volatility? Karena pada tanggal 15 Mei seingat saya nanti akan ada data CPI atau data inflasi dari Amerika Serikat yang tentunya akan sangat dinantikan oleh para investor. Nah, jika teman-teman kita melihat data tersebut keluar, misalnya mengalami penurunan, maka itu bisa menjadi boost untuk market dan kita bisa expect mungkin S&P 500 kemudian kembali lagi ke area all time high atau bahkan break ke area all time high yang baru. Dan event di minggu depan itu bisa menjadi saat di mana kita akan melihat penentuan pergerakan besar berikutnya untuk beberapa aset kelas, di antaranya dolar index, S&P 500 dan juga Bitcoin. Jika kita melihat inflasi justru kembali mengalami peningkatan, kita bisa melihat ada selling pressure. Nah, jadi intinya apa? Kalau misalnya untuk S&P 500 sendiri, teman-teman, di minggu ini saya tidak expect dia akan break ke area all time high yang baru. Oke, jadi kita kemungkinan akan stall di sekitaran area di sini dan start untuk kembali mendapatkan konsolidasi. Nah, barulah mungkin di minggu depan itu akan menjadi penentuannya di data CPI. Oke, dan jika kita memang melihat S&P 500 mampu break di atas area all time high terakhir dan kemudian close weekly candle di atas area tersebut, maka kita bisa expect untuk pelanjutan kenaikan menuju ke sekitaran area 5.400 sampai 5.500 untuk S&P 500. Nah, jika itu yang kita lihat teman-teman, ya kita juga bisa expect harusnya Bitcoin performanya bakalan baik. Karena dalam beberapa waktu belakangan, terlihat korelasi antara pergerakan harga S&P 500 dan juga Bitcoin cukup kuat ya teman-teman. Ketika kita melihat pergerakan kenaikan untuk S&P 500 dalam mungkin kurun waktu beberapa minggu terakhir, kita melihat Bitcoin juga sebenarnya mendapatkan ada rebound. Atau setidaknya beberapa hari terakhir lah ada rebound di sini, gitu kan. Nah, kemarin ketika S&P 500 juga terkoreksi, ya kita juga melihat Bitcoin sama mendapatkan koreksi juga dari yang awalnya 70-an ribu hingga ke kurang lebih 60 ribu. Jadi itu sedikit banyak menggambarkan ya korelasi antara pergerakan S&P 500 dan juga Bitcoin. Karena ya keduanya untuk sementara masih dikategorikan sama-sama risk asset, teman-teman. Walaupun ya kalau Bitcoin one step further ya menurut saya karena volatility-nya itu jauh lebih tinggi kalau dibandingkan dengan S&P 500. Nah, jadi itu adalah gambarannya untuk S&P 500, penentuannya bakal ada di minggu depan, tapi kalau misalnya kita melihat
CPI minggu depan mengalami kenaikan, maka kita bisa expect akan ada wave kedua kemungkinan penurunannya. Kemungkinan untuk nge-retest atau bahkan 3 wave untuk nge-retest ke area all time high terakhir lagi di 4.800. Dan itu tentunya bukan berita baik untuk Bitcoin karena Bitcoin juga kemungkinan bakalan ikutan ke bawah turun. Nah, sedangkan untuk dolar indeks sendiri teman-teman, kita juga melihat sebenarnya kemarin kita mencoba untuk breakout dari potensial bull flag di sini. Sebenarnya sudah breakout, tapi itu adalah fake out teman-teman. Kita breakout dan kemudian kembali sell off. Dan kita sempat nyentuh ke sekitaran area 104 di sini sebelum pada akhirnya kembali rebound. Nah, sekali lagi, dolar indeks juga sama. Saya expect untuk minggu ini tidak akan ada volatility yang terlalu gila. Kita tidak kemungkinan akan break di atas area ini maupun break di bawah area ini. Jadi kita kemungkinan hanya akan stay dan stuck di sekitaran area ini. Sampai pada minggu depan lagi ketika CPI datang. Lagi-lagi adalah soal CPI. Tapi kalau misalnya kita bicara pure secara price action, teman-teman, sebenarnya pergerakan yang kita lihat di sini ada yang terlihat mirip gitu dengan yang kita lihat di sini, gitu ya. Kita mendapatkan rally, kemudian ada bull flag, breakout, fake out, dan kemudian kita mendapatkan ada relief rally sebelum pada akhirnya sell off. Kita mendapatkan rally, ada bull flag, fake out, sell off, dan kita mendapatkan potensial relief rally. Kenapa saya sebutkan potensial? Yaitu karena kita baru sekedar asumsi teman-teman bahwa ini hanya sekedar relief rally. Tapi menurut saya, kalau misalnya dolar indeks sampai mampu untuk break di atas area 105,8 dan kemudian stay di atas area tersebut di daily chart, maka saya rasa ini bukan sekedar relief rally tapi sudah melainkan akhir dari koreksi di sini. Dan kemungkinan besar kita akan start untuk melihat dolar indeks mendapatkan push lagi ke atas menuju ke sekitaran area 108. Nah, jika ini yang kita lihat teman-teman, ini kemungkinan terjadi karena sekali lagi inflasi di Amerika Serikat minggu depan itu naik. Kalau itu yang terjadi, kita bisa expect dolar indeks untuk kemudian nyampe ke sekitaran area 108 di sini. Tapi kalau misalnya memang CPI mengalami penurunan, maka kita akan bisa melihat sell off yang lumayan kencang seperti ini. Dan itu bisa menjadi sebuah awal ya dari koreksi dalam yang kemungkinan bakalan kita lihat di dolar indeks. Setidak-tidaknya menurut saya akan kembali ke sekitaran area trendline di sini yang mungkin akan start mulai membentuk ya semacam symmetrical triangle nantinya. Oke, jadi nanti kita bisa melihat bentukannya mungkin akan seperti ini. Sell off, symmetrical triangle, kemudian lanjut down dan menuju ke sekitaran area 98 di sini. Nah, kalau misalnya itu yang kita lihat terjadi dalam beberapa bulan ke depan, teman-teman, kita melihat ada sell off terjadi di dolar index, ya maka itu akan mendukung juga Bitcoin untuk kembali meroket ke atas dan kemungkinan menuju ke sekitaran area 6 digit, 100.000, 120, atau bahkan 150.000. Tanpa ada pelemahan signifikan di dolar index, kita juga mungkin akan sulit ya untuk melihat Bitcoin tiba-tiba meroket sampai ke angka 6 digit. Oke? Nah, jadi itulah perkembangan dolar indeks dan juga S&P 500. Nah, bagaimana untuk Bitcoin sendiri? Nah, kalau misalnya kita lihat teman-teman, Bitcoin itu bleeding terus-menerus selama beberapa hari terakhir. Terlihat ada 3 candle berturut-turut daily itu berwarna merah dan ada beberapa wick yang cukup panjang di atas, menunjukkan bahwa sebenarnya buyer selalu mencoba untuk mendorong ya harganya, tapi kemudian selalu mendapatkan rejection, dan juga rejection. Obviously itu bukan good sign ya teman-teman. Itu bukan sign yang bagus bahwa setiap kali buyers mencoba untuk mendorong harga ke atas selalu gagal. Tetapi perlu kita ingat bahwa untuk sementara Bitcoin masih berada di atas area 60.000 yang saya consider akan menjadi area major support. So kalau misalnya teman-teman sedang mencari peluang setup untuk trading, saya rasa ini akan bisa menjadi area yang cukup baik untuk memulai hal tersebut. Jika ada indikasi bahwa kita telah mendapatkan pelemahan momentum bearish, gitu ya. Untuk sementara saya harus jujur mengatakan bahwa saya belum menemukan hal tersebut. Yang kita mau lihat adalah penurunan yang tidak lagi impulsif, teman-teman. Kalaupun menurun, modelnya seperti ini kemungkinan.
Nah, kalau memang itu yang kita lihat dan kita berada di area major support, kemungkinan ada terbentuk sekitar ada membentuk semacam reversal pattern di sekitaran area di sini, maka bagi saya itu lagi-lagi adalah peluang untuk setup long. Mungkin teman-teman yang kemarin belum sempat masuk di sini, ya kan? Ini adalah peluang berikutnya untuk masuk menurut saya. Tetapi bagi saya belum sekarang. Karena saya masih melihat mungkin akan ada percobaan untuk satu lagi setidaknya fake out ke bawah gitu ya, menjemput semacam liquidity untuk orang-orang yang mungkin terlalu awal mencoba untuk long, dan kemudian kita akan start untuk kembali recover dan kemudian membentuk reversal pattern. Apakah itu nantinya adalah semacam inverse head and shoulder, apakah itu adalah falling wedge nantinya, ataukah ada double bottom, triple bottom, apapun itu yang menunjukkan bahwa kita kemungkinan akan kembali reverse ke atas, itu boleh dimanfaatkan. Karena menurut saya ini adalah bagian awal dari sebuah konsolidasi besar yang kemungkinan akan kita lihat terjadi di Bitcoin selama beberapa hari ke depan. Sekali lagi ini sudah saya sampaikan berkali-kali ya teman-teman, saya expect konsolidasi di minggu ini. So far ya kita memang belum melihat bahwa ini adalah sebuah konsolidasi karena kita hanya terus-menerus mengalami penurunan, tapi dengan breakout-nya 60.000 di sini saya rasa kita tidak akan dengan gampangnya untuk kembali breakdown di bawah 60.000. Dan ini akan menjadi area support, setidak-tidaknya kita kemungkinan akan mendapatkan satu bounce ke atas. Kalaupun ini kemudian gagal dan kita kemudian breakdown, ya itu berarti kita melihat selling pressure jauh lebih besar daripada buying pressure, dan kita harus bersiap untuk kembali ke area low terakhir di 56.000, atau bahkan kita break dan menuju ke area 50 sampai 52.000 dolar. Tetapi saya belum akan flip ke arah bearish sebelum kita close di bawah 60.000 dolar. Sesimpel itu teman-teman invalidasinya. Jadi kalau misalnya ditanya untuk short term ngapain, saya jujur mengatakan saya masih stay out of the market. Saya tidak mau terburu-buru untuk kembali masuk dan mengembalikan semua profit yang telah saya hasilkan kemarin. Setup kita itu menghasilkan kemarin 8:1 risk to ratio-nya, teman-teman. Profitnya sudah lebih dari cukup. Jadi kenapa kalian harus terburu-buru lagi untuk masuk ke market? Sedangkan kalian mungkin tahu belum ada setup dan juga indikasi yang menunjukkan bahwa kita akan kembali reverse. Oke, kalau kalian katakan, kalau gitu tuh kenapa nggak short aja kok? Itu menurut saya juga nggak make sense. Kenapa? Karena kita sekarang berada di area major support. Teori mana yang menyebutkan bahwa kita harus short di area support? Kan tidak ada gitu. Semuanya pasti bertentangan. Maunya tentunya kita shortnya di area resistance, long di area support. That's it, gitu kan? Kita memang setelah menyentuh area support, tetapi untuk sementara bagi saya, buying pressure-nya pun tidak terlihat terlalu memadai gitu. Ya kalaupun memang kita benar langsung rebound dari sini dan saya ketinggalan, so be it teman-teman. Berarti memang bukan rezeki. Dan saya tidak akan menyesali apapun. Kenapa? Ya, nanti juga pasti akan ada lagi setup berikutnya, teman-teman. Lebih baik saya stay disiplin, gitu ya, menunggu sesuai dengan trading plan saya. Kalau memang dikasih, saya ambil. Kalau tidak dikasih, saya tunggu lagi. Oh, sebenarnya yang bisa ditradingkan itu banyak, teman-teman. Ya kan? Kalau misalnya kalian tetap mau di crypto, di altcoin itu masih banyak. Atau kalau mau aset kelas lainnya, ada gold, ada forex, dan lain sebagainya, bisa kalian cari setupnya. Jadi nggak usah buru-buru, teman-teman. Untuk sementara, saya mau melihat Bitcoin untuk membuat satu lagi low, kemungkinan untuk menjemput liquidity di bawah. Kemudian kalau misalnya start ada recovery dan pembentukan reversal pattern, itu saya akan manfaatkan. Gitu ya. Nah, satu-satunya senario yang mungkin bisa menginvalidasi senario bearish saya adalah jika kita memang melihat Bitcoin sudah start untuk kembali breakout di atas area ini. Ini bisa menjadi awal ya dari rebound yang kita lihat, tapi saya tidak expect minggu ini untuk kita kembali break di atas 65.000. Saya hanya melihat akan ada konsolidasi yang terjadi sekali lagi. Sampai minggu depan ketika nanti data CPI telah kita lihat. So, untuk teman-teman yang mungkin hari ini juga lagi liburan tanggal merah gitu ya, ya nggak usah setiap hari juga lah kita mantau market. Rehat dulu sejenak teman-teman, kondisi market juga lagi tidak mendukung bagi kita untuk terlalu agresif trading. Jadi stay away from the market menurut saya adalah posisi terbaik untuk beberapa hari ke depan. Sampai minggu depan kemungkinan kita baru akan kembali mendapatkan volatility. So saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.